Eksistensi pesawat tempur dalam aset tentara langit suatu negeri tidak akan secara otomatis membuat kekuatan udara tersebut meraih kegemilangan. Dengan kemajuan teknologi, sejak pertengahan abad ke-20, kehadiran pesawat tempur saja tidak cukup untuk memenangkan pertempuran udara maupun perang tanpa didukung oleh pesawat non-tempur. Walaupun tidak bisa mengirimkan peluru tidak berpandu dan peluru berpengarah kepada jet tempur lawan, pesawat non-tempur bisa membantu pesawat tempur kawan guna mengalahkan penempur musuh. Hal demikian tergambar dalam Perang Teluk 1991, di mana USAF tidak semata mengandalkan peran F-15 dan F-16 saja untuk menghancurkan kekuatan udara Irak. Di antara pesawat non-tempur yang memainkan peran penting sejak paruh abad ke-20 ialah pesawat tanker yang berfungsi sebagai stasiun bahan bakar terbang. KC-135 adalah pesawat tanker paling populer di dunia, dengan populasi sempat mencapai angka lebih dari 400 unit, di mana pesawat itu berbasis dari pesawat penumpang pancargas Boeing B707. Berbeda dengan B707 yang sudah sejak 1980-an tersingkir di pasar pesawat komersial, KC-135 masih terus mengudara dengan sejumlah modernisasi, seperti adopsi engine CFM internasional yang dipakai oleh Boeing B737. USAF sekarang tengah menjalankan program mengganti KC-135 dengan pesawat lain keluaran Boeing, yakni KC-146. Akan tetapi program pesawat tanker yang berbasis B767 masih tersendat-sendat karena sejumlah isu teknis. Washington tidak puas berinovasi dalam urusan wahana terbang yang berfungsi sebagai pom bensin terbang, di mana sejak dekade silam kampung Coco Gauff mengembangkan pesawat tanker tanpa awak. MQ-25 ialah pesawat tanker UAV yang tengah dimatangkan oleh Amerika Serikat dan diproduksi oleh Boeing dengan kemampuan melakukan pemindahan jet E-1 ke pesawat tempur berawak. Calon pemakai pesawat tanpa awak pancar gas itu adalah US Navy yang akan mengoperasikan MQ-25A dari geladak kapal induk. Masih perlu beberapa masa lagi sebelum MQ-25A secara resmi dideklarasikan berstatus Initial Operating Capability oleh NAVAIR. Sampai sekarang belum nampak hilal bahwa Washington akan mengekspor MQ-25 varian tanker ke seberang lautan. Dalam urusan pesawat tanker, komoditas ekspor Amerika Serikat saat ini hingga dekade mendatang ialah KC-46, di mana Waksam ingin meraih cuan lebih banyak pada ceruk pasar pesawat tanker yang selama ini lebih dinikmati oleh Airbus. Terkait KC-46, sejak dasawarsa silam, Paman Sam sangat ingin mengekspor pesawat pancar gas yang didorong oleh dua Pratt & Whitney 4062 turbofan engine ke negeri Paman Birin. Tentu saja KC-46 harus bertarung dengan pesawat tanker yang dapat ditenagai oleh dua Rolls-Royce Trent 772B turbofan engine di pasar Indonesia. Jakarta berencana membeli 3 pesawat tanker jet agar armada F-16 TNI Angkatan Udara tidak lagi tergantung pada tanker milik Angkatan Udara Mitra guna melakukan pemindahan aftur di udara. Airbus masih memimpin di depan dalam urusan akuisisi pesawat tanker di Indonesia, walaupun kepastian akan program itu harus menantikan triwulan pertama tahun depan. Pada Q1 2025, Taman Suropati diharapkan dapat mengeluarkan daftar rencana pinjaman luar negeri jangka menengah DRPLNCM 2025-2029 untuk Medan Merdeka Barat, dengan harapan program pesawat tanker pancar gas tercantum. Sejauh ini, Boeing nampak kurang agresif melaksanakan lobby bagi KC-46, boleh jadi karena wahana tersebut tercakup dalam kategori FMS. Tentara Langit Indonesia sudah mengusulkan akuisisi 3 pesawat tanker merangkap angkut kepada Kementerian Pertahanan.
Tentu saja program tersebut harus dieksekusi setelah terdaftar dalam DRPL-NCM 2025-2029 dan menerima penetapan sumber pembiayaan dari orang nomor 1 di lapangan Banteng. Diharapkan pula pengadaan stasiun bahan bakar terbang langsung ke negara produsen dan tidak lewat negara ketiga, sebab Jakarta mempunyai hubungan diplomatik dengan Paris dan Washington. Airbus dan Boeing pun memiliki kantor di Jakarta yang berada di poros Jalan Jenderal Sudirman, sehingga tidak perlu lewat firma pihak ketiga untuk berurusan dengan mereka. Selain pesawat tanker, wahana terbang lain yang diperlukan oleh jet tempur masa kini adalah pesawat AEW-NC yang berfungsi sebagai radar terbang sekaligus merangkap battle manager bagi unit-unit pesawat tempur. Program pesawat AEW-NC tercatat sebagai salah satu aktivitas akuisisi yang gagal pada MEF etapa ketiga, sebab menjadi tumbal agar Jakarta dapat membeli 2 fregat kelas tahun di Revel lewat Jalan Kompas. TNI Angkatan Udara kembali mengusulkan pembelian pesawat AEW-NC kepada Kementerian Pertahanan untuk diakomodasi dalam Blue-Book 2025-2029 agar cita-cita menjadi operator pesawat tipe itu yang dipendam sejak 1990-an dapat terwujud sebelum dasawarsa keempat abad ke-21. Usulan tersebut mencakup pengadaan 2 radar terbang dengan nilai anggaran 800 juta US dollar. Beberapa waktu lalu terdapat aspirasi agar pesawat AEW-NC tersebut mengadopsi CN-235-220 sebagai platform dengan beragam peralatan elektronika dipasok oleh Turki dan Israel. Dalam aspirasi itu, Havelsan akan menjadi kontraktor pesawat CN-235-220 AEW-NC, di mana pabrik elektronika asal Turki akan menjadikan Indonesia sebagai laboratorium lapangan. Tentu saja ide tersebut tidak akan menguntungkan Jakarta, sebab CN-235-220 tidak cocok untuk menjadi pesawat AEW-NC, walaupun memberikan cuan kepada Turki. Selain itu, alokasi pinjaman luar negeri atau PLN sebesar 800 juta US dollar tidak akan cukup untuk menjadi kelinci percobaan teknologi Turki, sebab minimal diperlukan uang di atas 1 miliar US dollar untuk membangun CN-235-220 AEW-NC. Sesungguhnya tidak banyak pilihan bagi Indonesia untuk memiliki pesawat AEW-NC sungguhan dan bukan menjadi kelinci percobaan negara lain yang sedang belajar menjadi integrator pesawat jenis tersebut. Pilihan paling logis hanya 2, yaitu E7 karya anak bangsa Amerika Serikat dan Global Eye buatan Swedia dengan platform Bombardier Global 6000-6500. Jika Jakarta memilih salah satu dari opsi itu, negeri kelahiran Doel Sumbang tidak akan menjadi laboratorium lapangan suatu pesawat AEW-NC baru, sebab pesawat dan teknologi yang dipunyai proven and mature. Tentu saja fulus sebesar 800 juta US dollar nilainya kurang guna menjadi operator radar terbang yang sudah teruji. Sadar bahwa untuk menjadi anggota perkumpulan pesawat AEW-NC asli memerlukan biaya yang tidak sedikit, tempo hari TNI Angkatan Udara telah mengajukan revisi usulan pembelian radar terbang kepada Kementerian Pertahanan. 2,4 miliar US dollar ialah angka PLN yang diusulkan kepada Medan Merdeka Barat untuk mengimpor 3 pesawat AEW-NC pada jangka masa 2025-2029, di mana harga per unit 800 juta US dollar, setelah pada usulan sebelumnya harga per pesawat hanya dihargai 400 juta US dollar. Apabila Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sepakat dengan usulan demikian, angka 2,4 miliar US dollar bisa mendapatkan 2 atau 3 pesawat AEW-NC yang sudah proven and mature. Tentu saja hal tersebut dapat dicapai apabila Indonesia sendiri serius hendak mengoperasikan radar terbang yang proven and mature dan bukan pesawat AEW-NC jadi-jadian
di mana Jakarta menjadi pengguna pertama sejagat. Dengan bermodalkan 2,4 miliar US dollar di kantong, Jakarta bisa melakukan lobby kepada Washington untuk menerbitkan lisensi ekspor E7 lewat skema FMS atau hybrid. Mengingat bahwa perlengkapan elektronika dalam pesawat produksi Boeing itu tercakup dalam ITAR, tentu saja mengharapkan penerapan skema DCS ialah bagaikan pungguk merindukan bulan. Indonesia dapat pula membujuk Swedia agar merestui penjualan Global Eye Karyasat jika Indonesia tidak mau memakai E7 sebagai radar terbang. Ide buruk akuisisi pesawat AEW-NC adalah pembelian airframe B737NG yang selanjutnya diisi dengan beragam peralatan elektronika gado-gado. Sebab hal demikian sama saja menjadikan Indonesia sebagai kelinci percobaan merangkap pemakai pertama di alam semesta. Gagasan demikian sama buruknya dengan pemakaian CN235-220 sebagai platform radar terbang Indonesia.